wabarakatuh. Waalaikumsalam Sore Medan. warahmatullahi Kembali lagi wabarakatuh. bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gustir ya. Hari ini ada 3 berita, 3 apa 4 ya? 4 kayaknya ya. 4 berita lah hari ini. Nanti ada berita yang kita jadikan satu karena memang berhubungan dengan apa ya, dengan tindak pidana jalanan ini ya. Pidana jalanan. Aduh, ini mungkin kita langsung saja Bang. Ini yang pertama ada apa nih Bang? Yang pertama ini terkait dengan ini ya, pencurian maling. Spion mobil. Meresahkan sebenarnya. Meresahkan ini kayaknya pecandu narkoba pasti. Sekarang lagi marak kembali beberapa hari ini, dan tadi pagi itu ada 2 sekaligus. Dua sekaligus. Jadi kalau kita lihat CCTV-nya, ini pelakunya terekam CCTV sebenarnya. Kalau polisi mau nih gampang nangkapnya, karena jelas dia naik sepeda motor, sepeda motornya ada nomor polisinya terekam. Nah, tapi dari aksinya kita lihat kayaknya udah memang biasa maling ini, karena secepat kilatnya. Tengok kiri, tengok kanan, cup, angkat, hilang langsung. Kayak punya ilmu nujum ya. Iya. Mungkin kita lihat dulu. Boleh? Videonya, video rekaman CCTV-nya kami dapatkan dari pihak kepolisian. Ya Bang, ini kan kejadian kan di rumah mertua saya. Ya. Itu kejadian jam 3 pagi. Jadi kalau menurut keterangan kakak ipar saya, itu di hari ada apa, 2 Bang? orang. Ya? Itu di hari apa, Bang, kejadian? Tadi pagi, Bang. Oh, baru tadi pagi ya? Tadi pagi. Oh, ya. Bagaimana, Tadi Bang, pagi kronologinya? kejadiannya jam 3. Jadi menurut keterangan kakak ipar saya, itu ada 2 orang yang lewat di gang kan, karena rumah kami itu kan di ujung gang kan. Itu gang apa namanya, Bang? Di daerah mana? Gang di Jalan Rawa Cangku 4 dong, Gang Pak. Oh ya. Di Denai, Medan Denai. Jadi dari keterangan kakak saya itu, berdasarkan video CCTV di rumah, salah satu pelakunya tuh turun melihat situasi itu kan Bang. Ya, menggunakan sepeda motor apa itu, Bang, kira-kira? Aduh, kalau dari situ kan nggak kelihatan, karena gelap tuh kan, kejadian tadi pagi kan. Jadi setelah dia pelaku itu lihat situasi, langsung mencopot ke spion mobil Fortuner 2014 sebelah kiri. Oh, dalam kejadian ini orang pihak dari Abang udah ada melapor ke polisi? Rencana sore inilah pihak sore keluarga mau melapor ke polisi kan. Kalau untuk pelaku, Bang, yang diambil cuma spion? Ya, spion aja. Mertua saya sempat dengar suara gelasak gerusuk itu kan. Sempat juga teriak maling. Tapi nggak terkejar lagi. Karena situasi pagi kan, mungkin orang-orang tidur. Jam 3. Berarti Itu tadi 2 video berbeda ya. 3 sebenarnya. 3.
Jadi yang dua, yang awal tadi itu adalah pencurian spion. Dan kemudian yang ketiga yang ketiga. Satu yang di dalam rumah. Kemudian satu yang di pinggir jalan, ya kan? Yang satu lagi yang terakhir itu video pencopetan. Nah, kejadian juga tadi pagi direkam oleh seorang penumpang ketika kawanan copet ini beraksi di angkot, spesialis angkot dan mukanya terekam dengan jelas juga. Ini bapaknya siapa gitu ya. Lakinya siapa ini? Tangannya lincah sekali lincah gitu ya. Betul. Mungkin kita langsung saja Bang ke reporter kita. Ya, ada Aprianto Tambunan. Ya, halo Apri. Halo, selamat sore Aprianto. Selamat sore Bang, dan selamat sore Tribuners. Ya. Silakan jelaskan dulu mengenai pencurian spion mobil ini. Ini gimana ini? Di mana lokasinya? Kapan? Kemudian pelakunya berapa orang? Untuk hari ini Bang ada pencurian spion kan ada dua. Satu di daerah Tembung dan satu di daerah Denai. Dari keterangan korban yang di Tembung, Haryanto, dia memang biasanya memarkir mobil di depan rumahnya ini. Tidak pernah ada kejadian seperti itu Bang. Namun tah naas dia meninggalkan mobilnya ini dan dia pergi kerja. Kan ada dua orang itu melintas dari depan rumahnya, itu tetangganya Bang, baru masuk rumah. Dalam beberapa waktu dekat pelaku dua orang mengendarai sepeda motor langsung datang Bang. Oh, ini yang video yang satu lagi ya, yang di pinggir jalan ya, bukan yang di rumah ya? Iya Bang, itu kejadiannya kemarin Bang. Oh iya. Jam 12 siang. Jam 12 siang? Iya Bang. Siang-siang. Oke, terus? Pelaku dua orang sempat berhenti Bang, melihat situasi dan kondisi di sana. Merasa aman, pelaku ini dalam hitungan detik langsung mematahkan spion. Itu mobil Toyota Rush. Namun dari keterangan korban sampai saat ini dia belum ada melapor ke polisi karena belum ada waktu Bang, karena dia bekerja. Kejadian yang kedua yang di Denai itu kejadiannya dini hari tadi Bang, pukul 3 WIB. Korban masih tidur dengan nyenyak. Mertua korban mendengar ada suara gerasak-gerusuk di teras. Pelakunya juga berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor. Pelaku sempat berhenti agak jauh dari rumah, namun memutar balik lagi. Dalam hitungan detik juga, dengan cepat pelaku mengambil spion mobil Fortuner. Oh iya. Namun korban ini juga belum membuat laporan Bang. Dua-duanya belum ya? Yang pemilik Fortuner ini tadi katanya dalam wawancara berencana hari ini ya, sore ini akan melaporkan. Apakah belum dilaporkan? Tadi aku hubungi lagi Bang, katanya belum Bang, mungkin dari besok pagi. Baik. Apri, ini ada nggak kemungkinan pelakunya ini orang yang sama? Karena kalau kita melihat cara dia beraksi itu hampir sama ya. Atau memang kayak Bang, gitu caranya mengangkat ininya? Iya, melepas spion itu ya, seperti itu ya. Ada nggak kemungkinan ini kira-kira kawanan yang sama? Kalau untuk pelakunya yang sama, kemungkinan enggak Bang. Namun kemungkinan orang ini ada komplotan Bang. Karena dari kecepatan orang itu mencuri spion ini dengan cepat. Polisi sendiri apa sudah ini walaupun belum walaupun belum dilaporkan karena aksi pencurian ini kan sudah viral di media sosial. Apakah polisi sudah ada berkomentar? Tadi saya coba menghubungi yang di Polsek Percut Situan Bang. Orang itu akan menyidik video yang saya share dan akan melakukan pengejaran Bang, karena ini sudah sangat meresahkan Bang. Bukan sekali 2 kali lagi kejadian seperti ini terjadi di sana Bang. Daerahnya hampir sama ya. Kalau yang di copet ini bagaimana? Yang di copet ini dari Polrestabes masih melakukan penyidikan Bang. Dalam waktu dekat orang itu akan melakukan pengejaran. Orang itu masih mengidentifikasi pelaku. Ini Apri, yang di video ini apakah mereka pelakunya atau bagaimana? Atau yang ibu nggak nih ya, yang baju merah nih ya? Ibu-ibu ini korbannya kah? Dari keterangannya Bang, yang saya tahu ibu yang baju merah ini korban Bang.
Ini terjadi di daerah Amplas, Bang. Oh, di Amplas. Sudah ada keterangan dari Kapolsek Patumba? Belum ada, Bang. Karena ini ke Polres tadi, Bang, hubunginya. Oh gitu, oke. Oke, baik, Aprianto, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti khususnya menyangkut pencurian pencurian spion ini. Apakah nanti polisi akan menindak tegas pelaku ini? Terlebih kan wajahnya sudah terekam CCTV dan sudah jelas itu. Bisa gampang lah ditangkap. Ya, mungkin itu saja, Aprianto. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang. Ya. Nah, itu laporan dari Aprianto. Jadi tadi ternyata ada 2 TKP ya. 2 TKP, yang satu berdekatan. Satu Denai, satu Tembung. Itu dekat. Polsek mana? Dekat. Kalau yang Denai bisa ke Medan Area, bisa juga ke ini. Polrestabes. Ke Percut. Oh, ke Percut. Makanya tergantung di mana dia ini batas alamat wilayahnya. posisinya ya. Tapi itulah. Mungkin satu jaringan nih. Iya kayaknya. Dan bukan hanya di Denai ini kan, dalam beberapa hari ini berita yang kita terima itu banyak ya, curi spion kan artinya marak kembali gini ya. Bukan hanya pencurian tapi juga pencopetan. Nah, yang copet itu agak buat masyarakat harus hati-hati juga. Caranya apa ya, kalau pura-pura dari nyenggol-nyenggol bawaan gitu ya. Memakai tas ya. Iya, jadi modus-modus seperti ini banyak. Kemarin tetangga juga ada yang kena gitu ya. Ibu itu jual kue di pinggir jalan, jadi ada yang datang pura-pura modus lama, kusuk. Tiba-tiba ibu itu dikusuk, tidak sadar cincin uang dah. Oh, hipnotis ya. Kan ini modusnya hampir-hampir sama. Ada yang pura-pura menggeser-geserkan tas gitu ya, tapi tangan main. Aku jadi teringat sinetron itu. Sinetron apa ini? Preman pensiun. Bos Aep. Copet ya? Iya, Bos Aep kan kayak gitu kan, bawa tas, kemudian saliap langsung hilang. Betul. Iya kan? Kayaknya terinspirasi. Iya, ini perlu ada atau memang latihan khusus mereka ya. Iya, ada tekniknya. Ada tekniknya ya. Seperti itulah. Kayaknya perlu Kang Mus ini ya. Iya. Mustakim. Muslihat. Muslihat. Biar dikeluarkan isi perutnya. Dipukul ya. Kamu kenal Muslihat? Enggak. Kamu sudah makan? Sudah. Tolong dikeluarkan isi perutnya ya. Dipukul ya. Ya, tapi terlepas dari itu mungkin ya polisi ya, walaupun belum dilaporkan ya, tapi karena ini sekarang sudah marah, sudah beredar juga di media sosial dengan jelas video-videonya ya kan. Maunya bertindaklah secepatnya. Nah, itu berita yang baik, pertama. Itu yang pertama, kita lanjut ke yang kedua. Ini kita agak jauh ke Mandailing Natal. Oh, Madinah ya. Ke Mandailing Natal, tepatnya di kota Penyambungan ya. Penyambungan Utara. Ini tadi malam ya. Kemarin Rabu itu warga desa Simanondong, Kecamatan Penyambungan Utara ini menemukan sesosok mayat perempuan setengah baya di parit. Ini diduga korban pembunuhan. Dugaan sementara adalah korban pembunuhan. Nah, ini merupakan penemuan jasad kedua sebenarnya, karena kemarin juga ada kasus juga diduga perampokan dan pembunuhan yang menimpa Ibu Nur Haida Simanjuntak. Tapi Ibu Nur Haida ditemukan di kawasan Tapanuli Selatan. Itu ya di seputaran Aek Latong. Nah, ini apakah ada hubungannya atau tidak, itu belum ada keterangan lebih lanjut. Tapi memang dalam kurun waktu yang hampir berdekatan ada 2 perempuan yang meninggal dalam posisi yang sama dan tempat yang hampir sama, sama-sama di semak-semak dan di dekat kawasan yang memang jarang terpantau orang. Dan Ibu Simanjuntak itu memang dirampok ya katanya, karena dia baru perhiasannya hilang. Pesta kalau nggak salah. Dia belanja dan memakai banyak perhiasan dan ketika ditemukan perhiasannya itu sudah nggak ada. Kita dapat foto-fotonya, videonya tidak dapat. Kita lihat dulu sekilas.
Ya, itu beberapa cuplikan foto yang kita terima dari pihak kepolisian gitu ya. Mungkin kita akan langsung ke teman kita Bung Freddy Freddy Santoso yang akan melaporkan soal peristiwa ini. Ya, selamat sore Bung Freddy. Iya, selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Iya, saya kalau menyebutkan Ferdi itu hampir mirip ya. Kalau yang ini Freddy Santoso, yang sana Ferry apa ya? Sambo. Ya, silakan Bung Freddy. Freddy S ya? Iya. Jangan, bukan yang nulis novel-novel itu. Ya, silakan. Fred. Iya Bang, jadi pada Rabu kemarin itu tanggal 27 itu warga di Kecamatan Panyabungan Utara itu geger karena ada menemukan mayat perempuan dan diketahui itu namanya Derliana Strega. Nah, dia itu ditemukan di dalam gorong-gorong atau parit. Kondisinya itu pertama kali ditemukan itu telungkup gitu oleh 3 warga pada saat itu sekitar pukul 7.30 pagi dan kondisinya juga jalan lintas itu masih sepi dan akhirnya dipanggillah polisi agar bisa dievakuasi jenazah si Derliana ini. Kemudian ketika dibalik ditemukanlah bahwa kondisi wajahnya ini luka-luka begitu. Nah, atas luka-luka inilah yang menimbulkan bahwa Derliana ini diduga merupakan korban pembunuhan. Dan terakhir itu sempat dibawa ke rumah sakit di daerah situ, namun diduga karena ini korban pembunuhan dan keluarga tidak terima, maka terakhir itu dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Dan selanjutnya informasi yang kita dapatkan bahwa jenazah sudah dipulangkan selesai diotopsi dan saat ini polisi katanya masih menyelidiki benar atau tidak bahwa Derliana ini merupakan korban pembunuhan, karena memang jika dilihat dari foto-fotonya itu memang dia itu masih membawa nampak membawa tas kain berwarna biru dan berpakaiannya masih rapi gitu Bang. Berarti tidak ada barang-barang yang hilang, Fred. Mungkin berbeda dari Ibu Simanjuntak kemarin ya. Kalau Ibu Simanjuntak ketika ditemukan itu barang-barang perhiasannya sudah raib. Ini bagaimana? Ada nggak cincin atau gelang atau apa mungkin yang hilang? Nah, sejauh ini polisi belum ada bilang kalau ada atau nggak perhiasannya, tapi saat ditemukan itu memang dia kondisinya itu masih menenteng ya. Tas berwarna biru Bang di tubuhnya dan kondisi baju juga masih rapi. Yang menguatkan dia itu diduga korban pembunuhan adalah luka di wajahnya gitu Bang. Luka-lukanya itu. Ada luka apa kira-kira, Fred? Apakah bekas benda tumpul atau terkena sayatan atau bekas guratan terseret di jalan? Kan bisa saja ini kemungkinan juga tabrak lari ya. Nah, menurut informasi itu lukanya seperti lecet-lecet gitu Bang. Lecet-lecet gitu. Belum tahu nih lecet-lecetnya nih karena apa? Karena kan informasinya tuh lukanya itu cuma di wajah gitu. Kalau dia kecelakaan mungkin kan ada luka-luka di siku atau di tangan lutut gitu kan. Itu makanya dugaannya seperti itu. Bukan dugaannya karena kecelakaan gitu. Ini lokasi tempat korban ditemukan ini apakah jalan lintas atau bagaimana, Fred? Ada informasi nggak kita dapat itu? Iya Bang, lokasinya itu di jalan lintas Desa Semenondong, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Jalan lintas itu memang. Cuman kan karena pada saat itu ditemukan tuh pagi, sekitar jam 7 itu kondisinya juga masih sepi. Jadi di jalan lintas di paritnya itulah ditemukan terungkup itu menggunakan kaos warna merah dan tas warna biru, juga sepatu karet ya, celana warna hitam gitu Bang. Pihak keluarga korban sendiri sampai saat ini apakah sudah bisa dimintai keterangan, Freddy? Sampai saat ini pihak keluarga belum ada yang bisa dimintai keterangan Bang. Dan saat ini masih menunggu keterangan lebih lanjut dari polisi soal hasil otopsi seperti apa, benar nggak bahwa ini merupakan korban pembunuhan atau mungkin ada penyebab lain yang menyebabkan bahwa Derliana ini meninggal sehingga ditemukan di
parit gitu, karena kan memang janggal jika ditemukan gitu saja. Jika melihat lukanya itu di wajah, dan apabila memang kecelakaan pasti kan lukanya itu nggak cuma di wajah. Iya kan, masih ada birat-birat kepala. Iya. Oke, Freddy, terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut berapa saksi yang sudah diperiksa, kemudian apakah ada misalnya temuan baru soal keterangan-keterangan saksi di lokasi, Freddy. Ya Bang, terima kasih Bang. Ya, selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Agus Pengarah. Ya, itu tadi keterangan dari Bung Freddy ya Bang. Jadi ada kemungkinan memang ini adalah korban pembunuhan, karena kalau disebut tabrak lari memang pasti ada luka lecet lain ya. Harusnya di tangan dan kaki dan ya, tapi ini di wajah aja, kayaknya dipukul ini kayaknya. Iya. Ya, tinggal apalah bagaimana polisi mengungkap. Tapi belum tahu ya ini ada yang hilang atau enggak, belum tahu ya. Belum tahu. Dan keluarganya kita juga berusaha mencari kontaknya untuk bisa kita wawancarai, tapi memang sampai sejauh ini belum karena rada jauh ini ya. Ketemu karena memang cukup jauh di Panyabungan sana. Kita terputus kontak lantaran reporter kita juga sudah ditarik ke apa ya? ke Barak. Dan sempat di Barak juga. Iya. Ya, itu berita yang kedua. Kita akan lanjut ke berita yang ketiga juga, ini tak kalah serunya ya, dari Kota Medan. Dari Kota Medan. Ini kita olahraga. Oke. Olahraga dan banyak olah ini. Banyak olahnya. Ini banyak yang diolah ini ya. Bolanya gitu ya. Mengolah ini jelang fisik ya. Jelang pertandingan final Edi Rahmayadi Cup. Ini PSMS ya? Ya, dengan mempertemukan PSMS dan Karo United. Di Stadion Teladan. Ya, akan main jam 7 kalau tidak salah. Ya. Mudah-mudahan tidak hujan. Mudah-mudahan tidak hujan, itu yang kita harapkan ya kan. Tidak hujan, karena kalau hujan ini sedikit seperti kubangan lah ya, bisa dibilang ya. Iya, kayak apa ya? Apa namanya? Tempat mandi lembu lah. Dan biasanya kalau hujan memang pertandingannya itu ditunda. Iya, karena sudah pernah terjadi kemarin. Hujan. Itu antara PSDS dengan Karo United ya? Waktu itu PSDS sama PSMS. Oh, PSMS, bukan dengan Karo United yang kemarin. PSMS sama PSAD. Oh, PSAD. Angkatan Darat. Tapi PSDS juga sama Karo main ditunda juga. Hanya 38 menit kalau nggak salah, nggak sampai satu babak. Gitu juga kan? Tiba-tiba hujan turun, jadi sawah lapangan. Iya. Waduh, sangat memalukan ya. Ini ada videonya ya? Ada. Video Nggak ada. Nggak ada. Belum main, mana videonya? Saya wawancara pelatih gitu, nggak sempat. Nggak ya? mau diwawancara pelatih. Nggak mau ya? Apa namanya, rahasia, fokus. masih lagi fokus. Oh gitu. Karena mau jadi final ini. Strategi ini harus rahasia kan ya. Nanti banyak rahasia Kita langsung ada saja reporter terhubung dengan teman kita Bung Ardiansa yang saat ini berada di Stadion Teladan. Ya. Nah, halo Ardi. Halo. Ya. Halo Bang, selamat sore Bang Agus dan Ya, wah ini nampaknya hingar-bingarnya sudah mulai terasa ya, Bung Ardiansa. Ini ada apa sekarang di sana? Belum main kan Ardi? Ya. Untuk laga final belum Bang, nanti jam 7 malam mulainya Bang. Saat ini sedang berlangsung perebutan juara 3 antara PSAD Bukit Barisan melawan PSDS Bang. Dan saat ini sudah memasuki akhir-akhir babak kedua Bang. Untuk skor sementara itu PSAD memimpin 1-0 Bang. Berapa? 4-0. Berarti PSDS kalah terus ya? Iya kan, selama pertandingan Edi Rahmayadi Cup ini kalah terus ya? Iya Bang, betul Bang. Apa karena kurang puding atau gimana PSDS? Wah, ini harus tahu Pak Bupati Deli Serdang ini ya. Iya, Pak Bupati gimana ini? Jadi gimana ini setelah ini nanti Ardi, kira-kira bagaimana proses pertandingan laga final ini? Mungkin pertama dari sisi pemainnya lah dulu gimana? Kalau dari masing-masing pemain gimana? Iya.
Untuk laga final ini sendiri Bang, baik antara PSMS dan Karo United itu sebelumnya sudah disampaikan oleh pelatih Putu Gede dan juga asisten pelatih Karo United yaitu Coach Hermansyah, bahwasanya fokus utama mereka adalah recovery pemain, karena mengingat untuk kompetisi Edi Rahmayadi Cup 2022 ini itu jadwalnya cukup padat dan bisa dibilang untuk waktu recovery pemain itu singkat Bang. Bayangkan saja dalam satu pekan itu bisa berlaga 3-4 kali pertandingan. Jadi fokus utama baik itu antara PSMS ataupun pemain Karo United adalah recovery pemain, terutama pemain yang sempat mengalami cedera begitu dia Bang. Nah, untuk laga final ini sendiri bakal berlangsung pada pukul 19 nanti di Stadion Teladan. Namun saat ini seperti amatan saya yang berada di Stadion Teladan, kedua supporter sudah mulai memasuki Stadion Teladan Bang untuk menantikan laga final nanti malam Bang. Nah, untuk kompetisi ini sendiri sudah berlangsung sejak Sabtu 23 Juli lalu dan bakal berakhir pada malam ini, di mana untuk partai puncak itu adalah laga antara PSMS lawan Karo United. Begitu dia Bang. Ardi, pantauan di Stadion Teladan bagaimana kira-kira kondisi langit ini? Ada awan-awan hitam yang menggelayut enggak? Karena yang kita khawatirkan kan itu sekarang pertandingannya ya namanya sudah final ya kan, pasti persiapan kedua kesebelasan pasti sudah maksimal ya. Nah, sekarang persoalan alam yang menjadi faktor yang kita khawatirkan sekarang, karena sudah pernah terjadi kemarin ya ketika laga ke dua ya, match day kedua. Laga pertama Bang, laga pertama pas Rabu kemarin antara PSDS melawan Karo United Bang. Itu kan akhirnya ditunda karena lapangan berubah menjadi sawah gitu ya. Kira-kira. Nah, apakah atau kalau kira-kira nanti hujan, apakah pihak panitia sudah melakukan upaya antisipasi lah, bagaimana entah pori-pori lapangannya diperbesar atau bagaimana? Kira-kira bagaimana Ardi? Ya, untuk situasi cuaca saat ini sendiri Bang, di Stadion Teladan itu memang sedikit agak mendung setelah tadi sempat panas, namun sekarang memasuki menit-menit akhir babak kedua perebutan juara ketiga ini antara PSAD dan PSDS itu agak mendung Bang. Nah, selain itu juga di tengah-tengah para supporter memang laga nanti diramaikan juga oleh kehadiran Gubernur Sumut sendiri Pak Edi Rahmayadi dan juga amatan saya tadi Bapak Pangdam juga sudah hadir untuk menonton laga perebutan juara ketiga dan final nanti Bang. Tapi untuk antisipasi terjadinya kembali genangan-genangan seperti kemarin, pihak panitia itu sudah men-standby-kan mobil damkar untuk menyedot air yang nantinya kalau terjadi genangan di tengah lapangan. Nah, perlu saya sampaikan juga ketika kemarin itu Rabu 27 Juli yang lalu sempat juga ditunda akibat genangan air, dan itu pada saat match pertama antara PSDS melawan Karo dan terpaksa harus ditunda di tanggal 28-nya Kamis ya. Nah, untuk match keduanya malamnya panitia terpaksa harus menyedot air itu melalui mobil damkar. Jadi genangan-genangan di lapangan itu airnya disedot, tentu yang bertugas itu adalah pihak dari dinas pemadam kebakaran. Gitu dia Bang. Iya, oke. Kalau bicara teknis ini gimana Ardi? Kedua tadi sempat nggak wawancara antara coach atau pemain dari kedua kesebelasan menghadapi pertandingan final ini? Ya, untuk ini sendiri Bang, hari ini kedua kesebelasan itu masih belum sampai tadi saat saya tiba di
lapangan teladan. Dan biasanya itu untuk pemain jika nanti sudah tiba di stadion, mereka langsung masuk ke locker room dan habis itu tidak bisa diganggu. Kami wawancara itu habis laga, Bang. Tapi sudah sempat saya wawancara ketika masing-masing kontestan, misal PSMS Medan ketika berhasil lolos ke partai final, mereka atau Coach Putu Gede itu menyampaikan bahwasanya fokus utamanya itu adalah recovery. Kemudian dia juga bakal melakukan rotasi pemain, Bang, di laga final. Begitu juga dengan asisten pelatih Kara United, Coach Hermansyah. Beliau menyampaikan bahwasanya fokus utama mereka adalah recovery, mengingat beberapa pemain Kara United itu ada yang cedera karena jadwal kompetisi Edi Rahmayadi Cup ini yang cukup padat dan rapat jadwalnya. Saya kembalikan, Bang. Ya. Oke. Tadi kan disampaikan bahwa hasil dari turnamen ini jadi bahan evaluasi, karena kita tahu ini tiga dari 4 tim yang ikut di Edi Rahmayadi Cup ini akan berlaga di Liga 2, kompetisi Liga 2 Indonesia 2022 yang kemungkinan itu akhir Agustus akan digelar langsung ya. Ini masih adakah lagi perombakan pemain baik dari PSMS, Karo maupun PSDS? Sudah dapat info itu nggak kita, Ardi? Ya, untuk PSMS sendiri, Bang, kemarin kami sudah sempat menanyakan kepada manajer PSMS yaitu Pak Mulyadi bahwasanya jelang Liga 2 nanti mereka bakal meminjam ada 4 pemain untuk 4 posisi dari Bayangkara FC. Kemudian untuk posisinya ada di wingback, kemudian di center back dan striker. Nah, tentu untuk rekrutan pemain PSMS itu masih memproyeksikan beberapa pemain lagi, 4-5 kuota bakal dimasukkan kembali untuk menjadi rekrutan. Kemudian untuk PSDS sendiri sejauh ini masih melakukan proses seleksi berjalan dan kompetisi ini bagian dari penilaian Coach Syariel Effendi melihat bagaimana pemain nantinya yang bisa dipermanenkan, yang bisa dikontrak atau yang bakal dicoret. Kemudian untuk skuad Kara United sendiri masih sama dengan PSDS, masih melakukan seleksi berjalan berdasarkan juga dengan proses kompetisi ini sendiri. Coach Suatu Ade coba melihat mana pemain yang memang mempunyai visi bermain sesuai dengan Kara United. Ya udah. Kemudian satu lagi saya tambahkan, Bang, untuk kuota sendiri dari PSMS Medan itu saat ini sudah 23 pemain yang dipermanenkan. Terbaru itu ada Niko Malau dan Andri Seteku. Kemudian ada 3 pemain yang sedang ikut trial, Bang. Itu dia, Bang. Oke, baik Ardi, terima kasih laporannya. Kita tunggu nanti laporan terkait hasil final. Ya. Siap. Oke. Ya, itu tadi laporan dari Ardiansa ya. Harapan kita tidak hanya pertandingan berjalan lancar, tapi bagaimana ke depan lapangan yang busuk dan borok ini bisa segera diperbaiki, karena kemarin Pak Bobi Nasution katanya sudah ada wacana-wacana untuk melakukan perbaikan, perombakan gitu ya, besar-besaran katanya menjadi stadion internasional kata dia. Ini di bawah dinas apa ini? Dinas Pertamanan. Bukan Dispora, Pertamanan ya. Mereka yang megang kunci. Kalau kemarin ke depan Kadisporanya juga nggak bisa ini, buang aja lah ya. Kemarin Kadisporanya gitu kan, waktu PSMS mau dicoba gitu kan, nggak hidup lampunya. Lampu mati gitu ya. Jadi Kadis bilang air ada nggak? Nggak hidup juga. Nanti banyak laba-laba juga. Makanya bilangnya gimana ini? Nggak ada koordinasi sama kami. Ya terlepas ada atau mungkin nggak bayar ya. PSMS nggak bayar karena Pak Bobi udah bilang ini kan aset Pemko, jadi aset Pemko itu harus dibayar oleh siapapun yang make. Betul, terlepas
terlepas itu dibayar atau tidak dibayar kan harus ada perawatan ya. Kemudian biaya perawatannya ini kemana ini kan gitu ya. Nanti jangan sampai ke ada dugaan korupsi atau apa aja, jangan begitu gitu maksudnya. Harus secepatnya lah dibenahi. Ini sampai ada joke ini kalau main di Stadion Teladan, kaki kita ukuran 42, bisa kalau habis main berkurang jadi 40. Oke. Karena ya Pak. Digesek-gesek gitu kan. Karena ini kayak sawah ini kan. Oh gitu ya. Jadi pas dipakai, kok berkurang 2 nomor. Jadi lebih sempit ya. Ya ini aduh, jangan malu-maluin lah ya. Wali kota kita ini menantu presiden loh ya. Masa untuk membereskan Stadion Teladan aja nggak bisa. Ya kan, ya mudah-mudahan lah ya, karena ini stadion kebanggaan kita ya. Jangan sampai lah satu hal yang ikonik. Ini kan Teladan ini termasuk ikonik gitu ya. Sudah stadion tua lah sih. Iya. Dibangun ketika saya belum ada. Pasti belum ada. Saya juga belum ada. Pon ketiga loh. Pon ketiga itu tahun berapa itu? Biasa Pak produser kita Pak Cipa yang tahu ini. Paham ya. Karena beliau udah lahir waktu itu. belum juga. Sudah cukup lama ya. Iya. Tapi artinya, Pon ketiga. Terlepas itu sudah lama, maunya kan harus tetap dirawat, dijaga. Karena kan ada biaya perawatannya. Makanya kalau sampai Lampung ini ini kemana? Cuma kalau dari segi struktur bangunannya masih kuat loh. Masih kokoh lah. Masih kokoh karena ini kan kita kalau kita bandingkan sama Jakarta International Stadium yang rubuh kemarin ya kan. Itu kayaknya korupsi juga. Gara-gara dipanjati katanya, ini kok dipanjati supporter ini apanya lapangannya, harusnya janganlah katanya kan. Namanya nonton bola ya. Tapi nonton bola ya harus Stadion Teladan itu kan dipanjati. Lebih barbar. Istilahnya sejumlah oknum orang Medan ini kan. Sampai naik-naik tinggi ke atas itu kan, berdiri di atas pagar. Barbar. Iya, ya namanya nonton bola ya kan. Bukan hanya dipanjat, kadang dikencingin. Itu makanya. Urin itu bisa mengikis ini loh. Membuat apa ya? Iya, Karat keropos. Iya, nonton bola ya harus agak semangat tuh. Kalau duduk aja majelis taklim lah. Iya. Ya kan? Sama nonton bioskop. Iya. Ya mudah-mudahan lah ya Stadion Teladan ini lekas diperbaiki gitu ya, agar nggak malu-maluin. Nah itu 3 berita yang bisa kami sampaikan. Tadi pertama menyangkut pencurian spion dan pencopetan di dalam angkot. Jadi buat Bapak Ibu nanti yang naik angkot ya, kita bahas dulu angkot karena wajahnya juga sudah kelihatan. Ini hati-hati, tandai wajahnya. Kalau nampak orang-orang kau copet ya gitu kan aja. Kalaupun salah mohon maaf gitu. Setidaknya dia udah nggak berani dekat. Taiklah ketahuan. Gitu kan. Bapak copet ya gitu. Enggak, saya maaf. Saya kira karena wajah Bapak wajahnya sama. Iya, mirip gitu. Iya kan. Sebagai antisipasi gitu ya. Jadi kalau ada yang mencurigakan tembak langsung aja. Kalau memang kurang jelas wajahnya, putar lagi video kami ini. Iya, dan screenshot aja. Screenshot. Tadi udah jelas, sangat jelas. Begitu juga dengan pencuri spion. Kayaknya anak buah bos Saeb itu. Pencuri spion juga begitu, harus misalnya ada orang-orang yang nggak dikenal mondar-mandir di lingkungan gitu ya. Tanya aja, lagi gambar ya. Spionnya Pak. Ya sambil bercanda kan gitu. Kita kadang perlu juga begitu Bang, karena gitu. Cari apa Bang? Gitu kan. Kayak jual-jual BH gitu ya kan. Cari apa Bang? Spion. Ya terlepas lah orang yang mondar-mandir mungkin cari alamat, setidaknya kan kita langsung melakukan antisipasi dini. Apa kita Bang? Lagi gambar ya? Oh enggak Bang, cari alamat rumah. Kan? Oh siapa kan gitu, bisa kita antisipasi. Kalau misalnya dia maling kan langsung gugup, langsung cabut ya kan? Ini itu kadang nampak langsung. Ya udah Bang, bagus Abang cepat berangkat lah daripada nanti Abang meninggal sia-sia gitu ya. Ya kan? Harus refleks dan sigap gitu ya. Hati-hati ya Bang, sponsor PSMS semua sih. Ya, itu soal pencurian spion dan copet gitu ya. Harap berhati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut adanya penemuan jenazah di Panyabungan Utara. Ini mudah-mudahan bisa cepat terungkap apa motifnya, kemudian apakah benar dibunuh atau seperti apa gitu ya.
kita juga berusaha mencari kontak keluarga korban karena memang lokasinya cukup jauh di Panyabungan. Madinah sana ya. Perlu waktu sekitar 8 jam ke sana. Kemana? Madinah? Ke Madinah kan? Lebih dong. 12 Lebih, ya? 12. Iya 12 ya. 12. Itu pun kalau lancar. Kalau nih ALS lah. Ya, ALS sama Sampagul. Agak kencang dia. Ya, kalau yang tanggung supirnya 14 jam lah. 15. Sambil saat merokok dulu lah. Ya kan? Ngopi dulu. 15 menit gitu ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah persiapan final dari Edi Rahmayadi Cup 2002. Ya, berlangsung 1 jam lagi dari 1 sekarang. jam lagi. Jadi masih sempat. Kalau ada yang mau ke Teladan masih sempat. Iya, jadi antara Karu United dengan PSMS Medan Medan ya. Mudah-mudahan berjalan lancar walaupun memang Asprop katanya sempat tidak setuju gitu ya. Terjadi polemik. Namun Pak Edi bilang aku kan gubernur. Iya. Artinya artinya menunjukkan saya iya, loh, saya gitu. ini bola Pak, bukan ada hubungannya sama gubernur ya kan. Ya mudah-mudahan kisru-kisru persepak bolaan ini bisa teratasi agar juga tenaga kita tidak habis hanya untuk polemik gitu, tapi kita bisa, merindukan prestasi. Iya, bisa sama-sama membangun lah ya. Iya. Karena kalau kita terus berdebat misalnya ini aku yang pemiliknya ini bakal apa juga nggak sehat juga gitu. Iya. Saling mengklaim gitu ya. Bagaimana lah pihak-pihak yang punya duit saham ya, kan punya duit juga. Iya. Saham ya kan? yang nggak jelas sebenarnya Ya, sama ada yang 51, ada yang 5149 katanya. Tapi kapan belinya, sama siapa belinya nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Ya setidaknya yang berkepentingan bisa duduk bersama untuk membicarakan itu gitu ya, agar ya demi PSMS lah ya. Iya. Jangan sampai turun ke Liga 3 PSMS. Iya, janganlah ya. Memalukan sekali. Memalukan sekali. Sudah turun ke Liga 3, lapangannya jelek gitu. Itu harus saya ulang-ulang agar mudah-mudahan bisa segera diperbaiki. Nah, harus internasional lah. Iya, Masa kalah sama Sleman misalnya. Di Sleman ada stadion yang sangat luar biasa. Betul. Bagus kan. Di daerah-daerah lain juga sudah ada yang bagus internasional, bisa dipakai untuk Piala Dunia nanti. Piala Dunia U22 ya tahun depan ya kan. Makanya Stadion Teladan ini harapan kedepannya bisa ditata lebih baik gitu ya. Kemudian selama ini ada inovasi ada. Cuma yang ganti catnya aja. Oh gitu ya. Sekian miliar gitu kan, tapi miliaran ya. Apa yang ditambah gitu ya? Bangku gitu-gitu juga ya. Bangku kemarin tuh sempat ada yang renovasi yang baru ya, Pak. Baru. Ya. Cuma waktu itu kan lumayan besar ya, lumayan besar biaya renovasinya, lumayan besar. Nah, itulah yang ditambah yang tribun sebelah timur ya, yang kemarin terbuka, jadi sebagian ada yang tertutup, tapi sebagian lain masih ya gitu-gitu aja gitu. Iya. Yang berganti tiap tahun itu adalah catnya. Karena Stadion Teladan ini kalau diperindah bisa jadi apa ya, satu tempat juga. Kayak di tempat-tempat luar itu dibuat memang space-nya setelah nonton bola bisa nongkrong gitu ya. Ini kan kemarin PKL sudah ditertibkan ya kan ya. Cuman lah dibuat tempat baru istilahnya tempat nongkrong kan bagus itu Stadion Teladan itu kan. Jadi mau kemana nongkrong Teladan kan enak gitu ya. Kayak di Bali Stadion Iwayan Dipta di Bali itu seperti itu. Iya. Atau juga yang JIS yang rubuh kemarin itu secara umum tampilannya bagus gitu, fasilitasnya bagus. Tampilan lah ya. Tapi kekuatan bangunan ya. Nah, ini mudah-mudahan lah ya. Ya, terlepas dari itu ya, Taman Teladan juga kan ada tamannya. Ada tamannya itu. Malah dipakai untuk nyabu. Ini agak aneh juga, malah dekat dengan Polsek Medan Kota. Iya. Nah, ini kan sayang sekali ya gitu. Sabu dan prostitusi kemarin ya. Iya. Banyak prostitusi kan sayang gitu kan. Sayang sekali gitu, maksudnya ada potensi yang bisa digarap sebenarnya di situ yang bisa sebagai pendongkrak ekonomi juga gitu ya. Jadi bisa jadi betul-betul jadi ikon yang menarik gitu. Jangan sekarang jadi lebih sering jadi bahan olok-olok sih sebenarnya. Stadion mana kayak aku tadi lah yang mengolok-olok juga sempat ya. Sepatu ukuran 42 habis main jadi 40 gitu kan. Karena lapangannya yang bergelombang mirip sawah. Ada pelatih Persija namanya Thomas Doll sekarang kan. Itu stadion yang
secara umum agak lebih bagus dari teladan. Itu dibilangnya kalau di Jerman ini tempat mengembalakan ternak katanya. Menggembala sapi katanya. Ya. Cukup menghina sekali ya. Dan netizen, tau lah netizen Indonesia kan yang julid-julid ini, mereka mencari bagaimana sih tempat peternakan sapi di Jerman ini lebih bagus memang. Itu kena mental kita, kena mental. Mau menghajar Thomas Doll, kau menghina ya, kan? Ini stadion kami kayak gini kan. Fakta. Ternyata pas dicari, memang betul lebih bagus. Itu kritikan yang bagus juga. Saya sepakat juga. Nah itu 3 berita ya. Terima kasih banyak. Tapi seperti biasa sebelum mengakhiri Selamat Sore Medan, saya pribadi ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Ya mudah-mudahan kita bisa lebih baik ke depannya. Makna Hijriah ini kan berangkat dari kata hijrah begitu Bang. Berangkat atau meninggalkan gitu. Meninggalkan yang buruk menuju yang baik. Ya mudah-mudahan begitu ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang baik, tentu kita harus bersusah-susah dan poin pentingnya jangan pernah putus asa untuk berusaha menjadi yang lebih baik gitu ya. Karena sama halnya misalnya dengan contohnya kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan, misalnya kita ingin kenyang kan kita harus berlapar-lapar dulu gitu ya, baru setelah makan baru kenyang gitu juga dengan harus berusaha untuk mendapatkan makanannya itu kan. Iya, kita harus berusaha lah ya, bersusah-susah untuk misalnya menahan diri gitu ya. Ya, pokoknya di tahun baru Islam ini bagaimana kita bisa lebih baik ke depan lah gitu kira-kira ya. Meninggalkan semua yang buruk-buruk ya, yang buruk-buruk tinggalkan. Kalau masih ada yang ngelim-ngelim udahlah. Gak usah ngelim-ngelim lagi ya. Ya kan? Yang hobi-hobi nikah siri ya. Udahlah. Jadi hobi ya, nikah siri. Ada banyak itu Bang. Iya kan biar maksudnya biar halal gitu. Aku agak apa juga mendengarnya terkejut. Biasa hobi apa gitu kan? Makan bakso, ya kan? Hobi sepak bola, hobi main musik, hobi nikah siri. Ada. Kan banyak ya di kawasan Bandung ya. Oh, di di daerah Gadok dan sekitarnya. Mudah-mudahan bisa dikurang-kurangi dan itu kontrak. Iya. Ada juga yang siri. Iya, memang dikontrak untuk nikah siri. Nikah siri sekian lama. Makanya itu kan hobi. Iya, betul. Ya, hobi baru. Ya itu saja, terima kasih banyak akan kucatat itu. Buat netizen yang sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan ini dari awal sampai dengan akhir. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih baik ke depan. Saya Heri, Pastabikul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Sore Medan.